adik-adik, apa kabar semuanya? Langsung harap semua dalam keadaan yang sehat ya. Hari ini kita akan memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Maka dari itu kita mau mempersiapkan diri, kita mau memuji Tuhan. Langsung mengajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Bersyukurlah kepada Tuhan. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah pada Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Happy Sunday ya dari Losovero untuk kita semua. Nah, hari ini kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan sama-sama berdoa. Nah, kamu ikuti apa yang Losovero katakan sambil kamu peragakan juga ya sebelum kita berdoa. Ya, sudah siap? Ayo kita mulai ya. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Tuhan masih memberkati kami, masih memberikan kami kesehatan sehingga kami boleh
memuji dan memuliakan Engkau. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang bantu kami untuk kami bisa mendengarkan dengan baik, bahkan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, hari ini kita akan mendengarkan satu bagian firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Keluaran. Ambil Alkitabmu, kita buka sama-sama ya. Kitab apa tadi? Benar, kitab Keluaran. Coba buka Alkitabnya dari Keluaran pasalnya yang ke-13 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-22. Ya. Bacaan kita hari ini memang dari Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Tapi Losovero ada tugas untuk kamu di rumah ya. Setelah ibadah ini kamu lanjutkan membaca kitab Keluaran pasalnya yang ke-14 sampai pasalnya yang ke-15 ayat 21 ya. Nah, hari ini Losovero akan bacakan Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-22. Bacaan kita hari ini diberi judul Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan itu yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadap peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Nah, bacaan firman Tuhan hari ini bercerita tentang penyertaan Allah bagi orang-orang Israel yang baru saja keluar dari Mesir. Ya, kalau kamu ingat cerita sebelumnya atau mungkin cerita di sekolah minggu atau mungkin di gereja ya, bangsa Israel itu keluar dari Mesir berkat tuntunan Allah ya, melalui siapa? Benar, melalui Musa. Nah, di dalam perjalanannya Allah tetap menyertai mereka loh, bukan hanya saat mereka keluar dari Mesir saja, tetapi untuk menuju ke tanah Kanaan Allah terus menyertai mereka. Salah satu penyertaan Tuhan seperti yang ada dalam bacaan ini. Nah, saat itu bangsa Israel baru keluar nih dari tanah Mesir. Coba kamu bayangkan ya, kira-kira perasaan mereka bagaimana? Pastinya senang ya, gembira, bersukacita, karena mereka sudah bebas nih dari perbudakan bangsa Mesir. Mereka tidak perlu lagi tuh bekerja untuk bangsa Mesir ya, tetapi mereka sudah mau pergi ke negeri yang dijanjikan oleh Tuhan, ke negeri nenek moyang mereka. Jadi pastinya mereka sangat senang. Losovero bayangkan saat di perjalanan pasti mereka bercerita ya satu dengan yang lain. Oh iya, ingat ya, bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir itu jumlahnya tidak sedikit, tetapi banyak orang, ada anak-anak, ada perempuan, ada laki-laki, bahkan ada yang sudah lanjut usia. Jadi ada banyak sekali. Coba kamu bayangkan saat mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka sangat senang pasti ya, senang, bersukacita. Kalau Losovero bayangkan mungkin di dalam perjalanannya mereka bercerita satu dengan yang lain. Misalnya seperti ini,
akhirnya ya kita tidak perlu bekerja lagi buat bangsa Mesir untuk Firaun begitu ya. Nah, tetapi dalam perjalanannya mereka tidak membutuhkan waktu yang sedikit tetapi waktu yang lama gitu ya. Nah, kan mereka berjalan melewati padang gurun kalau diceritakan dalam Alkitab ini. Bagaimana ya kalau malam tiba? Bagaimana ya kalau saat siang hari mereka berjalan di padang gurun? Coba kamu pikirkan kira-kira atau kamu bayangkan kira-kira bagaimana ya keadaannya. Losovero juga mau bayangkan nih kira-kira bagaimana keadaan saat mereka jalan menyusuri padang gurun menuju ke tanah perjanjian. Gitu ya. Ayo kita bayangkan sama-sama. Nah, Lose lagi mencoba membayangkan ya. Lose kok gambarnya hitam, gelap gulita Lose? Iya, Lose lagi membayangkan bagaimana mereka berjalan di tengah malam, pasti gelap ya. Atau kalau saat siang hari pasti panas sekali ya Lose ya. Siapa yang sama dengan Lose saat membayangkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir seperti yang tadi Lose katakan. Ternyata tidak seperti yang Lose bayangkan ya. Walaupun mereka berjalan di padang gurun, kemudian pada malam hari mungkin gelap, pada siang hari mungkin panas, begitu ya. Ternyata tidak seperti yang Lose bayangkan tadi, yang gelap, kemudian mungkin tidak ada cahaya gitu ya. Ternyata Allah menyertai mereka. Menyertai mereka dengan apa? Dengan adanya tiang api dan tiang awan. Jadi tiang api dan tiang awan ini sebagai satu pertanda bahwa Allah menyertai mereka, begitu ya. Pada saat malam hari, tiang awan akan menjadi tiang api, dan pada saat siang hari, tiang api akan menjadi tiang awan. Wah, keren sekali ya Lose. Allah sangat luar biasa gitu ya. Allah menyertai bangsa Israel dengan sangat luar biasa. Kalau Lose ada di situ, pasti Lose sudah terkagum-kagum melihat bagaimana penyertaan Allah. Bagaimana dengan bangsa Israel? Waktu itu bangsa Israel juga bersuka cita dan terkagum-kagum dengan penyertaan Tuhan. Nah, ada yang unik nih. Ternyata ya saat tiang api dan tiang awan itu berhenti, itu bertanda bahwa bangsa Israel juga harus berhenti dan membuat kemah di situ. Ketika tiang api atau tiang awan itu berjalan, maka bangsa Israel akan melanjutkan perjalanannya. Begitu ya, begitu terus berlanjut perjalanan mereka. Nah, sampai satu ketika bangsa Israel sampai di Laut Teberau atau Laut Merah. Nah, di situ Allah memerintahkan untuk bangsa Israel berhenti dan membuat kemah, begitu ya. Dan bangsa Israel melakukan apa yang Allah perintahkan, begitu ya. Nah, coba kita kembali lagi nih cerita di awal. Jadi, bangsa Israel keluar dari Mesir, ya, dari bangsa Mesir yang dulunya menjadikan mereka budak, begitu ya. Terus kita lihat ya, bagaimana kira-kira reaksi Firaun, begitu ya. Pastinya sudah tidak ada tuh pekerja-pekerja lagi ya, karena sudah keluar. Kita lihat reaksi Firaun. Ternyata Firaun tidak senang ya dengan kepergian bangsa Israel. Kemudian dia mendengar kabar bahwa bangsa Israel tidak akan pernah kembali lagi ke Mesir. Nah, hal ini tambah membuat Raja Firaun lebih tidak suka, begitu ya. Sehingga Raja Firaun dengan pasukan-pasukannya berencana untuk mengejar bangsa Israel. Apalagi Raja Firaun juga mendengar bahwa bangsa Israel sedang berada di Laut Teberau dan mereka membuat kemah di sana. Jadi dia berpikir masih bisa untuk mereka kejar, begitu ya. Nah, Raja Firaun dengan prajurit-prajuritnya ya, dengan tentara-tentaranya yang tentunya jumlahnya sangat banyak, mengejar nih bangsa Israel yang sedang berkemah di dekat Laut Teberau, begitu ya. Nah, tentunya saat bangsa Mesir atau Raja Firaun mengejar
bangsa Israel mereka sudah membawa persenjataan yang lengkap karena mereka tidak rela melihat bangsa Israel kembali ke tanah mereka, ke tanah nenek moyang mereka. Nah, di dalam perjalanannya mereka bergegas nih cepat-cepat supaya bisa menemui bangsa Israel. Nah, tiba-tiba jaraknya sudah deket nih dengan bangsa Israel yang sedang berkemah. Kemudian bangsa Israel nih lihat nih ke belakang. Wah, ada pasukan dari bangsa Mesir nih. Wah, mereka tentunya mulai ketakutan nih. Wah, ada apa ini? Kenapa saat kami dikejar? Kenapa ada pasukan dari bangsa Mesir dan Raja Firaun yang sangat banyak? Tentunya bangsa Israel ketakutan gitu ya. Dan mereka mulai meminta pertolongan dari Tuhan. Mereka meminta untuk Tuhan tolong kami. Nah, tidak hanya sampai di situ, karena mereka takut, mereka panik, akhirnya mereka pergi kepada Musa dan berkata, Musa, seandainya kamu hanya ingin membunuh kita di padang gurun ini, harusnya kamu gak usah bawa kami keluar dari tanah Mesir, biarkan kami mati di tanah perbudakan itu. Karena bangsa Israel sangat takut dan melihat bahwa bangsa Mesir sudah dekat, sampai-sampai mereka mengatakan hal seperti itu ya. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh Musa. Musa berkata kepada bangsa Israel saat itu, jangan takut, berdirilah tetap dan Allah yang akan menyelamatkan kamu. Tuh ya, Musa berkata seperti itu. Maka ya, pada saat itu juga di hadapan dari bangsa Israel ya, tiang api dan tiang awan ini langsung berpindah tempat, tepat berada di tengah-tengah antara bangsa Israel dan pasukan dari Firaun atau bangsa Mesir gitu ya. Nah, di hadapan bangsa Mesir, tiang awan ini menjadi seperti awan kabut begitu ya, sehingga menutupi pandangan mereka saat ingin melihat bangsa Israel. Sedangkan di hadapan bangsa Israel, tiang awan ini menjadi pelindung bagi mereka, begitu ya. Nah, tentunya bangsa Israel tetap masih merasa takut ya. Mereka berpikir bahwa mereka akan dibunuh nih sama pasukan dari Firaun begitu ya. Nah, tidak hanya sampai di situ saja ya penyertaan Allah. Selanjutnya Allah memerintahkan kepada Musa untuk mengulurkan tangannya ya ke laut Teberau gitu ya. Nah, ketika Musa taat melakukan hal itu dengan bantuan ya angin kencang dari timur, maka terbelahlah laut itu seperti gambar ini ya. Terbelahlah laut itu dan di tengah-tengahnya menjadi kering begitu ya. Terbelah menjadi dua, di tengah-tengahnya menjadi kering. Sehingga bangsa Israel bisa melewati laut Teberau dengan tanah yang kering, di mana di bagian kanan dan bagian kirinya ada air begitu ya. Nah, ini adalah pekerjaan Tuhan ya. Bangsa Israel kemudian melewati jalan yang kering ini untuk sampai ke tepi seberang dari laut Teberau ini. Ketika bangsa Israel sudah sampai di seberang dari laut Teberau melewati jalan yang kering tadi, kemudian bangsa Mesir atau pasukan Firaun juga mengikuti dari belakang ya. Mengikuti dari belakang, mengejar mereka begitu ya, dan juga melewati laut Teberau ini. Nah, pasukan dari Firaun juga terus mengejar dari belakang dan coba melewati jalan yang kering ya, yang terbelah dua, yang tadinya dilewati oleh bangsa Mesir. Tetapi di tengah perjalanan, saat masih berada di tengah-tengah laut yang kering itu, tiba-tiba kereta dari roda mereka itu menjadi tidak stabil, atau Losafero bisa bilang mungkin agak miring-miring ke kanan, miring ke kiri, seperti mau jatuh begitu. Dan mereka menyadari bahwa yang mereka lawan bukanlah bangsa Israel, tetapi Allahnya bangsa Israel. Nah, ketika bangsa Mesir atau pasukan Firaun ini mulai merasakan bahwa ada yang salah nih, kita bukan melawan bangsa Israel tetapi melawan Allah dari bangsa Israel. Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali. Namun saat mereka kembali ya, Allah kembali memerintahkan
memerintahkan kepada Musa untuk mengulurkan tangannya lagi menjelang matahari terbit. Ya, nah hal ini mengakibatkan bangsa Mesir yang tadinya sedang berbalik, ya, karena Musa sudah mengulurkan tangan, akhirnya kembali menjadi satu. Artinya tidak ada lagi yang namanya daerah kering gitu ya. Nah, seperti gambar ini nih, kamu bisa lihat ya. Wah, gitu ya. Nah, akhirnya pasukan dari Mesir tidak ada satupun yang selamat. Ya, karena mereka sudah dibawa oleh air, ya, yang tadinya kering menjadi mengalir lagi, begitu ya. Nah, dari hal ini tentunya kita belajar ya, ternyata Tuhan itu luar biasa, gitu ya. Bagaimana dengan sikap bangsa Israel setelah melihat penyertaan Tuhan ini? Mereka sangat bersuka cita, mereka sangat bergembira. Bahkan setelah kejadian ini, setelah mereka melihat penyertaan Tuhan, mereka menyanyikan pujian, ya. Mereka menyanyikan pujian, ungkapan syukur atas penyertaan Tuhan. Bangsa Israel memuji Tuhan, menyanyikan lagu kemenangan bagi Allah, begitu ya, atas penyertaan Allah. Nah, kita pun bisa ya melakukan atau menyanyikan lagu kemenangan bagi Allah. Ya, kita tahu bersama bahwa Allah itu sudah memberkati kita luar biasa ya. Allah sudah mengirimkan anaknya yang sudah mati bagi kita, sudah bangkit bagi kita, sudah naik ke sorga bagi kita untuk mempersiapkan tempat bagi kita nantinya bersama-sama di sorga dengan Allah, begitu ya. Nah, wujud syukur dan sukacita kita kita lakukan karena kita tahu bahwa kita dikasihi Allah, kita menerima anugerah dari Allah, yaitu Yesus Kristus yang menyelamatkan kita dari dosa dan mempersiapkan tempat untuk kita sama-sama memuji Allah, ya, di sorga, di mana di sana tidak ada lagi yang namanya kesedihan, masalah, kemudian tangisan ataupun ketakutan, tetapi yang ada hanyalah sukacita dan hati yang terus ingin memuji Tuhan. Gitu ya. Dalam kehidupan sehari-hari pun kita bisa menjadi orang yang menunjukkan sukacita dan lagu pujian kita lewat sikap kita yang menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi sesama, membantu orang lain, mengasihi orang lain, mendoakan orang lain, melayani orang lain. Nah, seharap lewat firman Tuhan hari ini kita sama-sama belajar sama seperti orang Israel yang bersuka cita, yang memuji Tuhan karena tahu Allah kita Allah yang besar, Allah yang menyertai kita, yang menganugerahkan kita anugerah yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus. Oke, sekian firman Tuhan hari ini. Loso akan pimpin dalam doa. Semuanya sikap doa seperti yang tadi, seperti apa? Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami untuk terus memuji dan memuliakan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau terus memberkati kami dalam hidup kami, dalam setiap aktivitas kami. Berkati kami yang beribadah hari ini, biar firman-Mu bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Nah, Loso Vero ingatkan sekali lagi ya, seperti yang tadi di awal Loso Vero tugaskan, bahwa setelah firman Tuhan hari ini, kamu membaca Keluaran pasalnya yang ke-14 sampai pasalnya yang ke-15 ayat 21. Jangan lupa itu ya. Sekarang Loso Vero akan berikan ayat hafalan kita untuk minggu ini. Untuk minggu ini silakan kamu buka dari kitab Mazmur ya, ayat hafalan kita dari Mazmur 121 ayat 3 sampai 4.
Mazmur berapa? Ya, betul. Mazmur 121 ayat 3 sampai 4. Oke, aktivitas hari ini ada 2. Yang pertama, kamu membaca kembali firman Tuhan yang sudah Bu Vero sebutkan tadi. Yang kedua, kamu menghafal ayat bacaan yang barusan Losa Vero berikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah, happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Dadah semuanya.